Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurmoti Ayumina dengan NIM 2206070110027. Di sini saya akan memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani. Filosofia terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Berikut pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Socrates, pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Menurut Plato, pada tahun 472 sampai 347 sebelum Masehi, dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif dan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Yang pertama, inti isi masing-masing sila Pancasila sendiri merupakan penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Lebih lanjut, filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas melalui kelima silanya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan pandangan bangsa dengan inti ajaran pada masing-masing sila sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerjasama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya. Berdasarkan hal tersebut, ajaran dalam Pancasila mencakup wawasan filsafat yang meliputi bidang atau aspek ontologi atau keberadaan, epistemologi atau pengetahuan, dan aksiologi atau nilai-nilai. Alhamdulillah, telah selesai penjelasan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Buah nanas, buah ceri,
Ikan menggurah enak sekali. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.